Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Vindra. Saya adalah staf di FKUI di Departemen Parasitologi. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penularan virus corona. Sekarang kan banyak isu yang berkembang di masyarakat nih dok terkait virus corona. Sebenarnya gimana sih penularan virus corona dan gimana pencegahan yang efektif supaya kita tidak tertular virus corona tersebut? Seperti virus-virus lain pada umumnya, virus corona ini juga penularannya utamanya ialah melalui udara. Nah, melalui udara ini ada dua jenis penularan, yaitu penularan langsung dan penularan yang tidak langsung. Nah, penularan langsung ini ialah melalui percikan ketika seorang pasien yang positif corona itu bersin atau batuk dan tidak ditutup, sehingga partikel virusnya bisa langsung mengenai, misalnya mendarat di muka kita atau di hidung kita, lalu dia terhirup melalui saluran nafas, lalu masuk ke paru-paru dan akhirnya kita tertular. Sedangkan penularan tidak langsung itu ialah melalui benda-benda di sekitar kita yang partikel virusnya itu dia menempel di benda tersebut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, bahasan pertama ialah yang penularan langsung. Nah, penularan langsung ini juga tidak terjadi dengan serta-merta. Misalnya ada orang lewat terus kita langsung ketularan, nggak seperti itu. Tapi ada jarak minimumnya, karena partikel virus corona ini yang biasa disebut dengan droplet itu jarak dia bisa loncatnya dari kita bersin atau batuk lalu dia mendarat ke orang lain atau ke benda lain, itu jaraknya sekitar kurang lebih 1-2 meter. Nah, selain itu juga kontak yang bisa dicurigai bisa menularkan virus corona lewat kontak langsung dari orang ke orang itu adalah ketika kita berinteraksi lebih lama, minimal selama 15 menit. Jadi kalau misalnya hanya say hello atau hanya papasan aja, nah itu sebenarnya resikonya bisa dibilang cukup minimal. Nah, kalau untuk yang poin yang kedua, penularan yang tidak langsung itu terjadi ketika percikan dari virusnya itu dari batuk atau dari bersin dari orang yang sudah terinfeksi virus itu menempel pada benda-benda di sekitar kita, atau dia bisa juga partikelnya selama beberapa waktu dia melayang di udara lalu akhirnya dia mendarat di misalnya di meja kantor kita, di keyboard, atau misalnya kalau misalnya ada orang yang terinfeksi itu memegang pulpen, misalnya dia habis bersin lalu bersinnya ditutup pakai tangan, lalu tangannya dia nggak cuci tangan, terus memegang benda-benda lain, megang pulpen, megang pegangan pintu, pegangan kereta, HP, baju, tas. Nah, itu semua benda-benda itu akan terkontaminasi oleh virus corona. Nah, ketika benda itu dipegang oleh orang lain, maka virus itu berpindah dari benda tersebut ke orang lain. Kalau orang lainnya ini dia nggak cuci tangan, terus dia makan langsung, atau dia misalnya mengucek mata, atau misalnya ngupil, nah ini juga penularan tidak langsung ini jadi terjadi. Jadi virusnya masuk ke dalam tubuh kita melalui benda-benda yang terkontaminasi tadi dan melalui tangan kita. Karena ketika benda-benda ini yang terkontaminasi tadi sudah terkena virus corona, berapa lama sih virus corona itu bertahan di benda itu? Nah, itu juga sebenarnya data aslinya atau data realnya itu belum ada. Tapi karena virus corona ini
saudaranya virus corona itu kan sudah pernah juga menjadi wabah di dunia, yaitu virus SARS sama virus MERS-CoV. Jadi menurut data dari kedua virus tersebut yang secara genetik itu dekat hubungannya dengan virus corona yang 2019 ini, tingkat ketahanan virus tersebut menempel di benda-benda itu berkisar antara 2 jam sampai 9 hari. Nah, ini juga tergantung dari faktor suhu dan kelembapan. Misalnya pada suhu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius memang ketahanan dari virus corona ini akan berkurang. Jadi dia akan melemah seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk penularan virus corona ini dari dua tadi, penularan langsung atau orang ke orang dan penularan tidak langsung, keduanya ini berperan besar dalam kecepatan penyebaran virus corona adalah yang banyak diantisipasi oleh lembaga-lembaga dunia seperti WHO dan Kementerian Kesehatan di berbagai negara bagaimana menekan penyebaran virus corona ini. Nah, sekarang kita beralih ke cara pencegahannya, karena tadi cara penularannya ada dua, yaitu yang langsung dan tidak langsung. Maka cara pencegahannya juga kita bagi dua. Yang pertama adalah gimana sih cara mencegah virus corona dengan penularan secara langsung atau melalui orang ke orang. Nah, ini adalah dengan menggunakan masker. Memang ini sekarang menjadi topik yang sering diangkat tentang masker ini. Nah, karena masker ini memang sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang memang sudah terinfeksi virus corona. Jadi nanti kalau dia pakai masker, pasien ini dia bersinnya atau batuknya yang tadi dalamnya ada virusnya itu tidak akan beresiko menularkan ke orang, tapi terperangkap di dalam masker itu. Selain untuk pasien, yang kedua, masker juga bisa digunakan atau memang diutamakan untuk tenaga medis, baik itu dokter ataupun perawat atau memang pegawai rumah sakit yang merawat pasien dengan virus corona, yang terinfeksi virus corona, karena kan kontaknya itu sering dan erat, jadinya memang dipakai oleh tenaga medis untuk sebagai alat pelindung. Dia tidak terkena tadi percikan dari partikel virus yang berasal dari pasien. Yang ketiga, sebenarnya orang yang sehat juga bisa atau ada gunanya menggunakan masker jika di keramaian, karena kalau di keramaian misalnya kita lagi naik kereta atau transportasi umum yang lain, kita nggak mungkin istilahnya apa ya, menjaga jarak dengan orang. Jadi kayak coba Anda berjarak 2 meter dari saya, kan tidak bisa karena memang kondisinya itu di keramaian. Jadi kita tidak tahu di keramaian itu siapakah orang yang sakit, atau misalnya orang itu sebenarnya ada virus coronanya tapi dia misalnya belum memeriksakan diri ke dokter, atau dia merasa sehat-sehat aja dan dia kebetulan ada di kerumunan itu. Nah, ketika dia bersin dan atau dia batuk, nah dengan kita memakai masker maka kita sudah mencoba melindungi diri kita dari virus. Selain penularan langsung, sekarang kita mau membahas gimana cara memutus rantai penularan virus corona pada yang penularan tidak langsung atau lewat benda-benda sekitar kita yang terkontaminasi virus. Nah, caranya adalah dengan menjaga kebersihan tangan kita, yaitu dengan cuci tangan. Cuci tangan ini juga kan ada langkah-langkahnya ya, gimana cara mencuci tangan yang baik, dan harus dengan menggunakan sabun. Nah, kenapa cuci tangan ini merupakan hal yang penting banget dalam memutus penularan virus ini? Karena tangan kita ini kita pakai untuk melakukan berbagai macam hal. Jadi kadang kita menyentuh muka, kita menyentuh mau makan. Nah, itu semuanya kalau misalnya tangan kita bersih, ya berarti kita makan itu kita nggak beresiko masukin virusnya ke dalam tubuh kita, ya kan? Tapi misalnya kita kucek-kucek, ya karena tangan kita bersih jadi aman aja gitu kan. Nah, cuci tangan ini kalau misalnya kita lagi di jalan terus nggak ada air dan nggak ada sabun dan nggak ada wastafel, itu bisa menggunakan antiseptik. Nah, antiseptik ini
Juga yang bisa efektif untuk mencegah virus corona itu ialah yang antiseptik dengan kandungan alkohol 70%. Nah, kebetulan nih ada nih di dekat saya nih. Nah, ini kan ada nih apa komposisinya. Nah, kita bisa baca misalnya di sini tulis etanol 70 gram per 100 gram. Berarti dia memenuhi syarat sebagai antiseptik dengan kandungan alkohol minimal 70%. Berarti dia dinilai sudah efektif untuk menghentikan penyebaran virus corona. Selain sebelum makan, waktu yang memang krusial atau penting untuk cuci tangan itu dalam rangka pencegahan penularan virus itu ketika kita pulang dari bepergian, misalnya pulang dari kantor atau misalnya untuk anak-anak pulang dari sekolah. Hal pertama yang harus kita ingat, begitu kita masuk rumah, langsung kita cuci tangan dengan menggunakan sabun yang antiseptik, sabun antiseptik yang memang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, selain itu, ketika tangan kita udah bersih, kita juga harus memperhatikan apa yang menempel di badan kita, misalnya baju. Kalau memang dirasa baju itu sudah dipakai seharian, ya kan, misalnya dipakai di jalan, kita nggak tahu ada apa yang nempel di baju kita. Nah, berarti selain cuci tangan, kita juga ganti baju gitu dengan baju yang bersih. Jadi kuman-kuman yang menempel di badan kita dari lingkungan luar itu tidak mencemari anggota keluarga kita yang ada di rumah. Selain itu, selain baju, benda-benda yang sering kita pegang nih, misalnya HP ya misalnya, atau kalau kita kerja misalnya pulpen, atau misalnya meja kerja kita atau keyboard, itu juga ada baiknya dibersihkan dengan antiseptik secara berkala. Karena percuma misalnya tangan kita sudah bersih terus kita sampai rumah tapi HP ini dia udah terkontaminasi dari luar ketika kita lagi di kantor atau di perjalanan, kita pegang lagi ya, berarti cuci tangannya tadi udah nggak berguna, karena benda-benda sekitar kita yang sering kita pegang juga dia sebagai apa ya, sebagai gudang sumber penularan virus, jadi harus dibersihkan juga. Nah, itu tadi tentang masker dan cuci tangan. Sebenarnya ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan, yaitu kalau kita tahu ada orang yang sakit, jadi kita menghindari kontak dengan orang yang sakit. Itu yang ketiga selain masker dan cuci tangan. Lalu selanjutnya kalau memang tidak ada kepentingan khusus atau yang mendesak untuk pergi ke tempat-tempat yang memang kita ketahui, misalnya ke Cinanya itu sendiri, atau sekarang misalnya yang lagi di Eropa itu yang lagi banyak kasus di Italia, di Asia, di Iran. Nah, itu kita meminimalisir pergi ke tempat yang memang sedang ada wabahnya di situ. Nah, terus yang terakhir yang gak kalah penting ialah menjaga kesehatan tubuh kita secara umum, yaitu dengan makanan dan minuman yang sehat, dengan olahraga yang teratur. Jadi kesehatan kita secara umum itu juga bisa membantu dalam pertahanan tubuh kita melindungi dari virus corona. Karena teman-teman, virus corona ini sangat terkait dengan imunitas atau kekuatan tubuh kita. Kalau kekuatan tubuh kita lemah, maka dia ketika masuk ke tubuh kita menimbulkan penyakit. Tetapi kalau ketahanan tubuh kita kuat, misalnya tadi dengan sering-sering cuci tangan, terus makanan yang sehat, olahraga yang sehat, tidur yang teratur, lalu kita juga misalnya kalau pergi ke daerah yang ramai kita menggunakan masker. Nah, itu juga itu semuanya tadi itu saling mendukung untuk sebagai upaya kita untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena memang sebagian besar virus corona ini juga walaupun dia masuk ke tubuh seseorang, kalau kita kekuatan imun tubuh kita kuat, nah itu juga ada yang tidak menimbulkan penyakit. Jadi kita sebagai pembawa virus tapi kita tidak sakit gitu. Namun yang perlu diperhatikan di sini, kita tidak egois. Jadi kita nggak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Misalnya di sekitar kita ada bayi yang misalnya baru berumur berapa, 1 bulan, atau misalnya bayi prematur, atau misalnya orang lanjut usia yang dia misalnya ada penyakit berat, misalnya gagal ginjal atau gagal jantung. Nah, itu orang yang dengan resiko tinggi. Dengan kita
sebagai kita juga melindungi mereka. Nah, kita melindungi mereka dengan cara kita juga mencegah penyegaran virus itu jangan sampai kita menularkan mereka. Karena kalau kita ketularan sama virus itu masuk ke tubuh kita belum tentu sakit, tapi kita jangan sampai membawa virus itu dan menularkan ke orang lain. Tapi memang penggunaan masker ini juga harus diperhatikan karena masker itu kan dia benda ya. Jadi kalau kita memakainya dengan benar, maka dia berfungsi optimal. Tapi kalau kita memakainya juga salah, maka dia fungsinya nggak optimal. Yang pertama, sebelum memakai masker, kita juga harus cuci tangan dulu. Jadi jangan tangan kita yang kotor terus kita pakai masker. Lebih-lebih kita menyentuh bagian dalam masker, karena kan bagian dalamnya itu yang istilahnya yang nanti berdekatan sama hidung sama mulut kita. Nah, kalau tangan kita kotor terus kita megang bagian dalamnya sebelum kita pakai, berarti itu sama aja kita membawa kotoran ke dekat wajah kita sendiri. Jadi pastikan sebelum memakai masker itu kita cuci tangan dulu, lalu kita pakai maskernya, dan maskernya itu harus menutup hidung dan juga menutup mulut. Jadi jangan cuma dipakai menutup mulut aja, itu kurang optimal. Jadi lalu juga ada biasanya bagian yang bisa ditekuk. Nah, itu penekuknya itu untuk bagian hidung, jadi bisa mengikuti pola hidung kita. Jadi itu penutupnya bisa menutupi, melindungi hidung dan mulut kita secara optimal. Nah, kalau untuk melepas masker itu kita juga melepasnya dari bagian belakang. Jadi jangan kita ngelepasnya langsung kita ambil dari depan, karena itu berarti tadi partikel-partikel yang tersaring itu kan dia berkumpulnya di luar. Jadi ibaratnya kayak saringan, bayangin saringan ya, misalnya kita nyaring makanan terus kita pegang saringannya, berarti kan kita kena kotorannya. Nah, kalau kita ngelepas maskernya dari depan, berarti kita mengkontaminasi tangan kita sendiri dengan virus atau misalnya kuman yang ada di masker. Jadi kita lepas masker dari belakang, lalu setelah dilepas kita langsung buang ke tempat sampah. Setelah itu kita cuci tangan. Nah, itu tadi langkah-langkah menggunakan masker. Segini dulu pembahasan kita tentang virus corona. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk menyemangati kita untuk men-share video-video lain yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.